Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Cerita Tanpa Batas. Di video sebelumnya kita membahas seputar ibu, dan kali ini saya akan mencoba membahas seputar kehidupan kita di masa kini. Oke? Pengen tahu selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Tanpa Batas. Oke guys, di video sebelumnya saya membahas seputar ibu dalam cerita yang begitu panjang lebar, dan mungkin dari salah satu kalian memiliki kesamaan daripada cerita yang aku buat di video sebelumnya itu. Ya, sama-sama kita merenungi apa yang terjadi untuk pembahasan soal ibu. Dan kali ini kita akan bercerita seputar kehidupan yang terjadi di masa kini. Pada awal mula kisah kehidupan manusia, dari zaman Nabi Allah kita Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, dan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Banyak pergeseran yang terjadi di dalam kehidupan ini. Padahal kita ini makhluk yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kesempurnaan kita itu membuat kita terkadang menjadi orang yang aneh. Karena di masa ini tidak ada satu manusia pun yang bisa memahami makna arti kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ini pada dasarnya tidak ada, kemudian Allah adakan kita, dan kemudian kita akan ditiadakan kembali. Lantas kebanyakan manusia saat ini, entah dalam pemikirannya yang bisa kita lihat hari-hari ini, banyak orang yang mencari nafkah, bekerja, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya tanpa menghiraukan panggilan-panggilan azan di masjid-masjid terdekat. Mungkin anggapan mereka itu hal yang biasa, yang sudah sering terdengar sehari 5 kali. Tapi tahukah kalian, di dalam panggilan itu, padahal Allah ingin membantu kita, menolong kita untuk menyelesaikan segala problema dan masalah kehidupan kita. Namun yang lucunya, kita malah mengabaikannya. Memang tidak semua manusia seperti itu, tapi dari sekian banyak, kalau dibanding persennya, mungkin bisa berbanding 60 berbanding 40, atau bahkan 70 berbanding dengan 30%. Jadi terasa aneh bagi kehidupan ini. Padahal kita sadar bahwa sebanyak apapun kita cari dan sebanyak apapun yang kita kejar, ujung-ujungnya yang menikmati adalah orang lain. Jikalau dalam pencarian hal tersebut itu tiba-tiba Allah memanggil kita dan kita dijemput oleh malaikat maut. Coba Anda bayangkan, sahabat CTD, kondisi Anda sedang bekerja, mencari nafkah, kemudian didatangi oleh malaikat maut. Apa pendapat Anda, dan apa yang bisa Anda lakukan saat itu ketika dihadapkan dengan hal tersebut? Hidup ini sementara. Kalau kita mau membandingkan kehidupan yang ada di dunia ini,
dengan di alam berikutnya, yaitu alam barzakh atau alam kubur, maka kita terlampau jauh. Karena tahukah kalian, dari zaman Nabi Adam hingga saat ini itu sudah mencapai ribuan tahun. Lantas kehidupan kita yang kita kejar mati-matian untuk menjadi orang sukses, untuk berpenghasilan yang banyak, bahkan ada yang sampai melakukan tindakan-tindakan di luar agama atau batas-batas yang telah ditentukan. Contoh kecil begini, kita mencari, sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian rezeki kita. Mumpung hari ini kita mendapat 50.000 atau bahkan 100.000, tapi karena mungkin di dalam waktu tersebut dan hari tersebut itu masih, ya bisa dibilang bisalah untuk menambah tambahan daripada penghasilan tersebut, dan dia mengejar, bahkan berkomandannya suara azan dia abaikan. Yang saya tidak habis pikir, apa gunanya kita cari harta dan tumpukan sebanyak mungkin, bahkan ada yang sampai korupsi. Apa sebenarnya? Biar kita terlihat keren di depan kamera, memakai rompi orange, apakah itu yang membuat kita menjadi bangga? Aku terlihat aneh, teman-teman, terlihat aneh. Harta yang kita simpan, harta yang kita kejar, tapi ternyata kita akan meninggalkan dia dan orang lain yang menikmatinya. Hidup di dunia sementara. Di dalam kehidupan ini kita percaya dan bahkan mungkin yakin di dalam diri kita bahwa segala macam yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri kita itu benar adanya, dan sampai disitulah batasnya. Tapi gak tahu, sifat manusia yang sudah dibentuk saat ini membuat kita menjadi orang yang lupa akan segalanya dan berlomba-lomba dalam mengejar harta dunia. Ingat, hidup ini hanya singkat, dan hanya orang-orang yang merasa dirinya memiliki iman dan sadar akan tujuan diciptanya dirinya, maka dia akan melakukan hal yang terbaik di sisa hidupnya. Cerita ini hanya sebagai ilustrasi. Kalaulah kita hidup di dunia ini, susahnya terasa, bahkan ada yang bisa menjerit dalam kesusahannya itu. Bagaimana kalian bayangkan apa yang terjadi kelak ketika kita wafat? Apakah kita akan duduk manis bersama para orang-orang yang terdahulu, ataukah kita akan menjadi makanan-makanan cacing tanah atas dasar keserakahan kita di dunia? Aku hanya tegaskan bahwa kehidupan ini sangat membosankan bagi orang-orang yang hidupnya hanya ingin mengejar harta dunia. Yang ingin aku tekankan di sini, kita sadar dan kita tahu bahwa Allah menciptakan 10 malaikat yang diberi tugas, di antaranya dari malaikat Jibril alaihissalam hingga malaikat Ridwan alaihissalam. Semuanya diberi tugas, dan ketentuan tugas itu menjadi hak mutlak bagi para malaikat yang ditentukan. Tahukah kalian, wahai sahabat CTB,
Malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Lantas, aku ingin bertanya kepada sahabat CTB sekalian. Malaikat Munkar dan Nakir sekiranya tugasnya apa? Oke, benar sekali. Tugas malaikat Munkar dan Nakir menyoalkan para manusia yang telah meninggal. Dan tugasnya yang satu bertanya dan yang satu memukul. Dan kita sadar itu bahwa akan terjadi pada setiap manusia yang telah berpulang atau telah meninggal dunia. Kita sadari itu. Sekiranya apa yang kita bisa jawab? Jadi mulai sekarang lakukanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi itu hanyalah sementara. Jangan terlalu ngotot untuk mencari segala sesuatu yang benar, yang belum mampu kita pikul. Karena di setiap apa yang kita minta dan Allah berikan, maka ada timbal baliknya, yaitu ujian. Jikalau kita ingin menjadi orang sukses, kaya, dan sebagainya, maka risikonya ada. Kebalikan daripada ujian yang harus Allah berikan. Karena tidak mungkin asap itu dia muncul tanpa adanya api. Kita meminta Allah berikan yang terbaik untuk kita. Dan dari yang terbaik itulah Allah menguji kita daripadanya. Jadi, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi alam berikutnya. Karena di alam berikut ini bukan hanya diri kita atau orang tua kita atau bahkan orang-orang yang terdahulu kita dari zaman Nabi Adam hingga saat ini menanti dan menunggu. Kita mungkin tidak menyadari itu atau mungkin menyadari, tapi kadang-kala dari kesadaran kita anggap bahwa itu biasa. Padahal kalau kita pikir hidup kita paling tinggi dari harta yang kita kumpulkan dan sebagainya itu lebih tinggi 100 tahun yang Allah berikan, dan itu pun bonus. Dan juga kalau kita bisa melakukan aktivitas untuk beramal dan sebagainya. Tapi kalau tidak, maka sia-sialah tambahan umur kita. Batas kita, Nabi kita itu berusia 63 tahun. Dan kita kemungkinan di bawah itu. Andai kata ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umur itu, sebenarnya itu untuk dia lebih bersyukur dan lebih takut untuk mempertanggungjawabkan umur yang ditambah itu. Jadi jangan bermain-main soal kematian, karena maut bisa datang kapan saja. Tidak akan ada yang tahu dan tidak akan ada yang bisa menghentikan itu. Jadi mulai sekarang berhentilah mengejar segala sesuatu yang akan kita tinggalkan. Bukan aku melarang untuk kita mencari rezeki, mencari rahmat Allah. Iya, itu memang wajib bagi kita mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi jangan lupa juga, di samping kita bertanggung jawab atas sesama manusia dan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berat adanya. Jadi marilah kita sama-sama mengintrospeksikan diri kita agar dari apa yang kita lakukan menjadi rahmat, berkah, serta bisa memenuhi segala kebutuhan kita di tiap harinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit ocehan yang ya mungkin bisa dibilang
tak bermanfaat atau tak berguna, tapi kelak kalian akan merasakan, dan itu adalah nyata, bukan hanya sekedar cerita, tetapi ini melihat tanda-tanda yang terjadi atas setiap perilaku manusia di zaman yang serba canggih dan modern ini. Sampai jumpa di cerita tanpa batas. Jangan lupa like, comment, and subscribe.